Bab 3741. Cukup banyak orang yang mengabaikan ide tersebut, tetapi masih ada orang yang merasa untung kecil pun tetap untung. Semangat di area taruhan tidak bertahan lama. Setelah semua orang memasang taruhan mereka, pertempuran resmi dimulai. Di atas panggung, punggung Perci diluruskan saat punggungnya menghadap penonton. Bahkan jika tidak ada yang bisa melihat wajahnya, semua orang bisa merasakan betapa percaya dirinya dia. Yang lainnya berdiri mengelilingi Perci dengan Perci di tengah, dan semuanya menghadap ke tengah panggung. Sayap bisa terdengar mengepak dari tengah. Gelombang energi merah melonjak di udara dari tengah panggung. Energi terpecah menjadi titik-titik sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mengisi separuh arena. Tiba-tiba, cahaya menjadi padat, dan binatang berbulu ungu itu muncul di depan semua orang berfitur ungu lagi. Pada saat itu, binatang itu sudah dalam keadaan pulih sepenuhnya. Bulu di sekitar tubuhnya tidak rusak sama sekali. Matanya memiliki cahaya keemasan di dalamnya saat melihat sekeliling. Itu seperti dewa perang yang telah memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, para peserta semua waspada. Meski Perci yang akan memimpin mereka menuju kemenangan, tak satu pun dari mereka yang berani gegabah. Lagi pula, binatang berbulu ungu itu memang sekuat itu. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan berakhir seperti pria sebelumnya. Mereka tidak ingin api ungu merayapi tubuh mereka dan terluka parah. Itu akan mempengaruhi masa depan mereka di dunia berputar. Sudah mulai. Akhirnya mulai. Aku sudah mulai tidak sabar. Seorang prajurit dari dunia kelas 2 berkata dengan penuh semangat. Prajurit di sebelahnya tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Dengan kemampuan Perci dan semua orang yang membantunya, mereka pasti bisa membunuh binatang berbulu ungu itu dalam 10 menit. Cukup banyak prajurit di sana yang memiliki kepercayaan buta pada Perci. Meskipun mereka belum pernah melihat Perci bertarung sebelumnya, mereka percaya bahwa Perci pasti bisa membunuh binatang berbulu ungu itu dan memenangkan pertarungan dari nama Perci dan hasil yang dia dapatkan dari tantangan lainnya. Menurutmu, berapa banyak life point yang akan didapatkan Perci pada akhirnya? Kurasa kita akan bisa mendapatkan setidaknya 5. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan 7. Jika dia berhasil mendapatkan 7, maka dia akan bisa mendapatkan untuk mendapatkan Twin Leaf Heartgrass untuk ditukar dengan sumber daya lain. Sumber daya itu pasti akan mengarahkan keterampilannya ke tingkat berikutnya. Memikirkannya saja sudah membuatku ngiler. Ini benar-benar dunia orang kuat. Orang kuat dapat menggunakan keterampilan mereka untuk membalas dendam imbalan yang lebih baik, sementara kita bahkan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Semua orang meratapi situasi saat mereka melihat panggung dengan kekaguman. Namun, tidak peduli seberapa keras diskusi saat itu, hal itu tidak memengaruhi Perci sama sekali. Tatapan tajamnya tertuju pada binatang berbulu ungu itu. Sebelum pendaftaran, dia sudah memutuskan bahwa dia pasti akan membunuh binatang berbulu ungu itu. Itu bukan hanya demi mendapatkan life points, tapi juga demi Star Continent dan reputasinya sendiri. Dia ingin semua orang bodoh yang tidak penting itu menyembah dia. Berbagai pikiran berkelebat di benaknya dan Perci membiarkannya, tertawa gembira. Binatang berbulu ungu itu menjerit saat sayapnya mulai menimbulkan angin kencang. Semua orang di atas panggung adalah seorang pejuang, jadi angin kencang tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Itu baru permulaan. Bab 3742. Binatang berambut ungu berteriak lagi saat dia mengelilingi tubuhnya dalam api ungu, mengipasi dirinya sendiri memiliki. Dengan gerakan cepat, 3 bulu api ungu berputar-putar ke arah kerumunan. Langkah itu baru saja menguji mereka. Perci menyipitkan matanya. Di matanya, segala sesuatu yang lain telah berhenti. Satu-satunya fokus adalah pada bulu-bulu itu. Dia menyeringai percaya diri. Di bawah tatapan penuh harapan semua orang, dia meluncur ke depan dan menyerbu tepat ke arah bulu. Semua orang menangis kaget saat bergerak. Dia benar-benar berlari menuju bulu. Itulah yang saya sebut kesenjangan keterampilan. Di beberapa grup sebelumnya, prajurit terkuat akan memilih untuk menghindari serangan atau hadapi hanya satu bulu, serahkan sisanya kepada peserta lain. Namun Perci menghadapi 3 bulu sendirian. Perci mencabut pedangnya dan luncurkan 3 pangkalan. Bulu-bulu yang terbakar tiba-tiba bertabrakan dengan memukul dan memancarkan energi yang kuat, dan tiba-tiba menghancurkan bulu dari akarnya. Api ungu sebagian besar dikurangi dengan pangkalan.
Kecepatannya juga melambat. Perci mengirim 3 itu lagi. Dia menyerang dengan sangat cepat, dan markasnya bertabrakan, dengan bulu bahkan sebelum binatang itu bisa bereaksi. Bulu-bulu itu tidak bisa bertahan lagi ketika hancur menjadi cahaya, menghilang ke udara tipis. Ini hasil imbang. Seseorang berteriak. Meskipun perci membutuhkan 6 pangkalan untuk menyebar bulu, 3 potong awal mampu menahan bulu. Itu sudah ini hasil yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukan itu sebelumnya. Perci menarik napas sedalam, dia menatap binatang berambut ungu itu dengan tatapan tajam. Binatang berambut ungu lihat juga dengan dingin. Meskipun hewan itu terbuat dari energi, itu masih memiliki kecerdasan tertentu. Dapat dikatakan bahwa pria si kecil di depannya cukup kuat dan berbahaya, jadi dia memutuskan untuk mengejarnya. Pria itu, yang lain tidak memiliki konsekuensi. Perci cukup senang dengan itu. Perhatian binatang berambut ungu. Dia merasa sangat bangga seolah-olah dia menghadapi binatang itu 1 lawan 1. Rowan tersenyum dan berkata dengan antusias, menurutku monster ini cukup pintar. Dia tahu siapa yang terkuat. Namun, itu tidak akan mengubah apapun. Monster berambut ungu ini akan mati. Persis Void Blade adalah teknik tertinggi dari peringkat dewa. Binatang berambut ungu bukanlah apa-apa baginya. Ketika dia mengatakan itu, Rowan sengaja meninggikan suaranya. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, dan mereka semua melebarkan mulut mereka. Perci sebenarnya menggunakan teknik ultimat teratas, pangkat para dewa. Itu sesuatu yang hanya mereka bisa bermimpi. Meskipun mereka tahu bahwa dunia Whirling pasti memiliki master yang mampu menggunakan teknik tingkat dewa tertinggi, mereka tidak pernah menemukannya. Tanpa diduga, mereka benar-benar bertemu satu di sini. Sebagian besar tentara berkumpul di sana hanya menggunakan teknik peringkat dewa yang lebih rendah pamungkas dan hampir tidak bisa menggunakannya. Ada kesenjangan yang lebar antara mereka dan seseorang, siapa yang bisa menggunakan teknik peringkat dewa pamungkas atas. Cepat saja mereka selalu percaya diri, jadi Perci menggunakan teknik tingkat dewa pamungkas atas. Saya hanya tidak tahu seberapa jauh dia menguasainya. Bab 3743. Mungkin dia baru di tahap awal, atau mungkin dia sudah di jalan menuju penguasaan. Jika itu yang terakhir, maka keterampilan Perci tak terduga. Dia seharusnya berada di peringkat 10 besar atau bahkan 7 besar di antara semua prajurit di dunia berputar. Siapa tahu, dia masih orang terkuat yang pernah kulihat. Kami beruntung bisa menyaksikan pertempuran ini. Bocah itu pasti menyesali banyak hal sekarang. Lagi pula, lawannya sekuat itu. Dia telah menyinggung Randall sepenuhnya tanpa ada takut lebih awal, dan Randall hanya sedikit lebih lemah dari Perci. Akan sangat mudah membunuh orang itu. Kamu masih memikirkan dia. Dia benar-benar badut. Tidak ada yang bisa mengubah nasibnya. Dia mungkin bertindak sangat tenang, tapi dia mungkin menyesali semua pilihannya dalam hidup saat ini. Tidak ada yang bisa memengaruhi perasaan Perci saat itu. Dia tahu bahwa dia telah berhasil mendapatkan perhatian dari binatang berbulu ungu, dan akan menjadi fokus dari binatang itu. Namun, dia tidak takut sama sekali karena itulah yang dia inginkan. Lagi pula, dia ingin menggunakan keahliannya untuk mendapatkan lebih banyak life points. Jika ini adalah dunia luar atau Chaos City, dia akan membuat 9 orang lainnya menyerang terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan sedikit usaha dan menjaga dirinya simen mungkin saat berhadapan dengan lawan. Namun, situasinya berbeda. Dengan aturan yang berlaku, dia perlu memastikan bahwa dia mendapat manfaat sebanyak mungkin dari aturan tersebut. Dia adalah sumber kekuatan utama untuk pertempuran ini, sementara yang lain hanya ada untuk mendukungnya. Dia ingin mendapatkan 7 poin kehidupan. Dia ingin mendapatkan Twin Leaf Heartgrass yang banyak diubah oleh orang lain. Perci sudah mengincar hal itu sejak awal. Tidak ada yang bisa mempengaruhi tindakannya. Binatang berbulu ungu itu mulai berteriak lagi. Setelah pengujian awal, serangan sebenarnya akan segera dimulai. Dengan lambaian sayapnya, tubuhnya yang besar mulai menyerang Perci. Seluruh tubuhnya diselimuti api, membuatnya tampak seperti bola api berwarna ungu. Saat itu terisi, api di luar tubuhnya mulai bergerak dengan liar. Perci mengerutkan kening sambil mencengkeram pedang di tangannya, erat. Dia bahkan tidak berbalik ketika dia berteriak dengan dingin, "Dukung seranganku. Kamu harus fokus sepenuhnya. Fokus saja untuk mendukungku,
atau kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang lain buru-buru menjawab, jangan khawatir, kami telah memutuskan untuk membantumu mengalahkan binatang berbulu ungu itu sebelum kami masuk. Saat dia mengatakan itu, lebih dari selusin bulu yang sangat panas melesat ke arah kelompok itu. Perci tak segan-segan menyerang. Tebasannya melesat dengan panik, berbenturan dengan semua bulu. Api ungu bentrok dengan keras terhadap tebasan. Mereka retak tanpa henti, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan bulu-bulu api ungu itu juga. Tiba-tiba, gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya berbenturan di udara. Api ungu menghabiskan sebagian besar area, tapi masih ditahan oleh Perci dan yang lainnya. Saat itu, binatang berbulu ungu itu sudah berada tepat di depan Perci. Cakarnya yang panjang tercabut dan cakarnya berkilat saat menebas dada Perci. Perci sudah siap untuk itu. Saat cakar itu bergerak, dia segera melompat mundur, langsung menarik diri dari binatang itu. Bab 3744. Pada saat itu, dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Matanya menjadi serius saat dia menebas kepala binatang berbulu ungu itu. 3 tebasan melesat dengan sangat cepat. Binatang berbulu ungu itu berteriak dan menembakkan 5 bulu lagi, menghalangi Void Blade dari Perci. Retakan, bulu-bulu hancur dengan suara. Tebasan menghilang juga. Itu hasil imbang lainnya. Namun, penonton mulai heboh karenanya. Sebelumnya, Perci telah menembakkan 6 tebasan, untuk melawan 3 bulu. 5 bulu telah ditangani dengan 1 tebasan. Kedua belah pihak pasti menahan diri pada awalnya. Mereka akhirnya menyaksikan kekuatan sebenarnya dari kedua belah pihak. Mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya Perci. Dia benar-benar master sejati. Orang-orang seperti kita tidak akan pernah mencapai levelnya. Kita sudah cukup unggul dalam klan kita dari dunia kita masing-masing, tapi akhirnya aku menyadari betapa bodohnya aku setelah datang ke dunia berputar. Itu adalah master sejati. Keahliannya berdiri di atas orang lain. Terserah. Sangat frustasi membandingkan diriku dengan dia. Dibandingkan dengan master seperti itu, aku bahkan tidak tertarik untuk melanjutkan hidup lagi. Mari kita fokus pada diri kita sendiri. Orang jenius memiliki kehidupan mereka sendiri. Kita harus mendaki dengan cara kita sendiri. Beberapa dari mereka mulai menghibur diri sendiri karena terlalu banyak jurang pemisah antara mereka dan Perci. Ketika Rowan dan yang lainnya mendengar itu, mereka mencibir. Rowan berkata dengan dingin, orang-orang itu benar-benar tahu bagaimana menghibur diri mereka sendiri. Bahkan sosok tidak penting seperti mereka berpikir untuk memanjat. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka hanya akan menjadi batu loncatan kita? Beberapa orang telah mengubah ekspresi pada ejekan yang ditampilkan. Para prajurit dari benua bintang itu semakin sering melewati batas. Mereka baru saja menghibur diri mereka sendiri, tetapi entah bagaimana hal itu menarik begitu banyak ejekan. Namun, mereka hanya bisa merasa marah karenanya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun kembali. Lagi pula, prajurit dari benua bintang bukanlah orang baik. Tidak ada hal baik yang menunggu siapapun yang memprovokasi kelompok itu. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Realitas membuat mereka frustrasi dan tak berdaya. Jack mendesah. Orang-orang itu semakin sering melewati batas. Jack merasa mereka sangat kasar sebelum ini, tapi sepertinya Jack telah meremehkan mereka. Mereka tidak pernah melepaskan kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Mereka sama sekali tidak bertindak seperti seseorang yang benar-benar kuat. Cepat, lihat ke panggung. Apakah ada di antara kalian yang melihat sesuatu yang aneh? Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berkata. Kata-kata itu telah menarik perhatian semua orang. Mereka sementara mengesampingkan kemarahan di hati mereka. Dengan seruan orang itu, semua orang mulai melihat ke panggung dengan mata terbelalak. Saat itu, Perci dan yang lainnya terkunci dalam pertempuran dengan binatang berbulu ungu itu. Binatang itu jelas dirugikan, tapi masih bisa melawan. Selanjutnya, binatang berbulu ungu itu hanya memiliki sedikit kerusakan di tubuhnya. Tidak ada luka yang fatal, dan bahkan tidak terluka seperti saat Tulsen memukulnya. Adapun apa yang salah, tidak ada yang langsung menyadarinya, tetapi mereka tidak menyerah. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba berkata dengan lantang, kenapa aku merasa seperti tebasan dari pedang Perci tidak sepenuhnya hilang setelah dia menyerang. Sepertinya tetap berada di ruang itu untuk sesaat. Momen yang diucapkan,
semua orang langsung mengerti. Setiap tebasan yang dikeluarkan Perci tertinggal sedikit di udara. Meskipun tidak jelas, mereka melihat setelah diperiksa lebih dekat bahwa tidak hanya ada satu tebasan yang tertinggal. Jack sebenarnya sudah menyadarinya sejak lama. Saat Perci mulai menyerang, dia sudah menyadari bahwa serangan Perci sudah berada di peringkat Dewa Pamungkas atas. Kalau tidak mungkin itu akan begitu kuat. Bab 3745. Jack memutuskan bahwa Void Blade-nya seharusnya sudah berada di tahap pertama penguasaan, dan tidak jauh dari tahap kedua. Tuan-tuan itu berbeda dari Jack. Mereka membutuhkan ranah kekuatan yang cukup tinggi untuk mendukung teknik level tinggi. Hanya ketika seseorang mencapai alam yang cukup tinggi barulah mereka dapat memahami teknik tingkat tinggi. Sebagian besar master berhasil mempelajari teknik tingkat tinggi dengan mengandalkan bakat dan pemahaman mereka. Jack berbeda. Karena dia mewarisi ingatan pahlawan kuno, dia hanya perlu memahami ingatan itu sementara yang lain membutuhkan setengah tahun atau 1 tahun untuk memahaminya. Kemudian, dia hanya perlu memastikan ingatannya disinkronkan dengan tubuhnya sebelum dia berhasil melatihnya. Fakta bahwa Perci berhasil mencapai tahap ini berarti Perci sangat berbakat. Tidak heran dia begitu sombong. Jack memikirkannya secara internal. Keterampilan pria itu mungkin menempatkannya di 10 besar atau 15 tempat teratas. Dia tidak berdiri di atas, tapi dia juga tidak lemah. Pada saat itu, Perci mulai tertawa gila-gilaan, dasar binatang buas. Sejauh ini kemampuanmu, mati saja sekarang, sudah waktunya kamu mati. Setelah dia meneriakkan itu, dia berbalik untuk melihat peserta lainnya, dengarkan perintahku sekarang. Gunakan teknik terkuatmu. Serang bersamaku. Saat dia mengatakan itu, tebasan yang telah dia kirim dan tetap di udara tiba-tiba mulai berdengung. Perci telah menebas sebanyak 55 kali. Setiap tebasan penuh dengan niat membunuh. 55 tebasan itu tiba-tiba mulai bergerak ke arah tengah saat Perci mulai membentuk segel lagi. Dalam sekejap, ke-55 tebasan itu bergabung menjadi satu. Perci mengatupkan giginya dan melancarkan tebasan lain, dan tebasan itu segera menyatu dengan 55 tebasan lainnya. Satu tebasan yang sangat terang terbentuk. Tebasan itu jauh lebih kuat daripada serangan lain yang dia gunakan sebelumnya. Ketajaman aura menyebabkan ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi. Perci mencibir saat dia mendorong ke depan. Tebasan itu tiba-tiba melesat tepat ke binatang berbulu ungu itu. Yang lain menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki juga. Mereka semua tahu betapa pentingnya serangan itu. Ledakan. Setelah ledakan besar, seluruh ruang merembes ke dalam kekacauan. Gelombang ledakan memenuhi seluruh panggung. Dari 10 peserta, 8 dari mereka telah terlempar, terbanting tepat ke penghalang, yang lebih lemah memuntahkan darah dari benturan sebelum ambruk di tanah, berjuang untuk bangun setelah itu. Binatang berbulu ungu itu menjerit kesakitan. Pada saat itu, binatang berbulu ungu itu telah kehilangan semua keagungannya sebelumnya. Bulu-bulu di tubuhnya telah hancur di banyak tempat bahkan daging di bawahnya bisa terlihat. Darah mulai mengalir keluar dengan panik. Dari leher binatang berbulu ungu itu sampai ke sayapnya, terdapat luka besar. Bagian tengah lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Serangan itu sangat melukainya. Pada saat itu, Perci juga tidak terlihat dalam kondisi sehebat itu. Meskipun dia berhasil menghindari pusat serangan tadi, dia masih terkena gelombang kejut. Saat itu, darahnya mendidih. Organ tubuhnya penuh rasa sakit, tapi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia sama sekali tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk pulih. Perci menarik napas dalam-dalam dan melepaskan avatar dunianya. Pedang sepanjang 2 meter muncul di belakangnya yang kebetulan adalah dunia Perci, avatar. Pada saat itu, Perci tampaknya hampir tidak bisa menahannya, tetapi dia masih berhasil melancarkan serangan lain. Dengan teriakan, dia menembak ke depan seperti anak panah. Avatar dunia berubah menjadi energi murni saat menyatu dengan pedang di tangan Perci. Di bawah mata semua orang melebar, dia mulai menyerang binatang berbulu ungu yang terluka itu lagi. Bab 3746. Binatang berbulu ungu itu mungkin terbuat dari energi, tetapi ia masih memiliki kecerdasan tertentu. Jelas bisa merasakan bahaya yang bisa membawanya ke kematiannya. Binatang berbulu ungu itu menggunakan kekuatan penuhnya dan mencoba menjauh untuk menghindari serangan itu. Namun, dia sudah terluka parah,
dan Perci bergerak terlalu cepat. Binatang berbulu ungu itu tidak bisa menghindari serangan itu dan seluruh tubuhnya bergetar. Itu tidak bisa begitu saja menerima kematian seperti itu. Bahkan jika itu akan mati, itu akan membuat manusia membayar harganya. Binatang berbulu ungu itu mengeluarkan teriakan yang menggetarkan seluruh aula tangkap. Binatang itu mulai menyala lagi. Satu bulu yang dipenuhi dengan api ungu ditembakkan ke depan. Binatang berbulu ungu itu telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bulu itu berbeda dari yang lain yang pernah ditembakkan sebelumnya. Api yang dikandungnya lebih dari 2 kali lipat dari yang ada di bulu sebelumnya. Itu adalah serangan terakhir dari binatang berbulu ungu. Perci menyipitkan matanya, merasa panahnya juga berbeda dari sebelumnya. Namun, itu sama sekali tidak memengaruhi Perci. Dia terus menyerang ke depan, membidik pedangnya tepat di tenggorokan monster itu. Sambil berteriak, bulu ungu itu berbenturan dengan pedang Perci, dan api ungu meledak keluar. Bila Perci mendapat bantuan dari avatar dunianya, itu adalah serangan terkuat keduanya. Meskipun bulu ungu adalah serangan terakhir binatang berbulu ungu itu, binatang itu sudah berada di ujung kekuatannya. Itu hampir tidak bisa begadang. Bahkan jika ada lebih dari 2 kali lipat api, masih gagal menghentikan serangan itu. Bilah yang mengesankan menusuk bulu menjadi 2. Api ungu tiba-tiba padam oleh auranya. Melihat itu, binatang berbulu ungu kehilangan semua harapan. Bahkan ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan itu, ia hanya mampu sedikit memperlambat lawannya. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Sebagian besar prajurit yang hadir semuanya menahan napas. Saat semua orang melebarkan mata, pedang Perci menusuk tepat ke tenggorokan binatang itu. Binatang itu menjerit kesakitan saat tubuhnya mulai bergetar dengan panik. Matanya yang berapi-api menatap tepat ke arah Perci seolah-olah dia sedang mencoba menanamkan cara dia memandang ke dalam benaknya. Perci bisa melihat dengan jelas kebencian di dalam mata binatang berbulu ungu itu. Namun, semua kebencian itu tidak ada gunanya. Semuanya sudah berakhir. Binatang berbulu ungu itu meronta sesaat sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Saat dia mati, tubuhnya yang besar berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu dan diserap oleh barisan di atas panggung lagi. Perci terengah-engah saat keringat menetes di dahinya. Itu bukanlah pertempuran yang mudah baginya. Binatang berbulu ungu itu lebih kuat dari yang dia kira. Dia praktis menggunakan semua kekuatannya, menggunakan 2 serangan terkuatnya sebelum dia membunuh binatang itu. Perci menarik napas dalam-dalam sebelum bibirnya mulai melengkung. Tidak peduli apa, dia puas dengan hasilnya. Dia telah membunuh binatang berbulu ungu, dan dia sangat penting dalam pertempuran. Para prajurit tak berguna di belakangnya sama sekali tidak berguna. Dia pasti bisa mendapatkan 7 life points. Kalau tidak, itu akan menjadi ejekan total atas kontribusinya. Setelah keheningan singkat, kerumunan mulai bersorak intens. Meskipun mereka sudah mengetahui keterampilan Perci dari sebelumnya dan merasa kemungkinan besar Perci akan mampu membunuh binatang berbulu ungu itu, mereka masih ragu dengan hasil akhirnya. Kemudian, mereka menyaksikan semuanya. Selama pertempuran, Perci adalah kekuatan utama di balik segalanya. Yang lain baru saja mendengarkan perintahnya. Bab 3747. Aku tidak percaya dia benar-benar menang. Selama pertempuran, dia setidaknya setengah alasan untuk menang. Paling tidak, dia harus bisa mendapatkan 5 life points. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan 7. Seorang prajurit dari dunia kelas 2 berkata dengan mata terbelalak. Yang di sebelahnya adalah seorang prajurit dari benua bintang. Pada saat itu, semua prajurit dari benua bintang yang hadir melihat Perci sebagai idola mereka. Mereka mengagumi Perci dan menjadikannya tujuan mereka. Selain itu, benua bintang sangat bersatu, di tempat pertama. Orang itu sangat bangga ketika mendengar itu, nadanya sangat meremehkan, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak melihat pertempuran itu sebelumnya? Apa maksudmu dia setidaknya setengah dari alasan untuk menang? Menurut saya mata, hampir semua pekerjaan telah dilakukan oleh Perci. 9 lainnya sama sekali tidak berguna. Mereka hanya menyerang beberapa kali setelah mendengarkan perintah Perci. Mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Jika Perci tidak ada di sana, mereka pasti sudah dibantai habis-habisan oleh binatang berbulu ungu itu. Prajurit lain dari benua bintang di sebelahnya berkata, kamu benar. Perci pada dasarnya adalah faktor penentu pertempuran ini.
Dia setidaknya harus mendapatkan 7 poin kehidupan. Aku bahkan merasa 7 poin kehidupan terlalu sedikit. 7 life points akan menghasilkan Twin Leaf Heartgrass. Semua orang tahu betapa berharganya itu. Itu mungkin bernilai beberapa kali lipat dari seluruh kekayaan mereka. Bahkan Perci sangat tergoda olehnya. Apapun yang terjadi, Perci menang indah kali ini. Binatang berbulu ungu itu pada akhirnya kehilangan semua harapan. Aku masih ingat bagaimana binatang buas itu memandang Perci dengan jijik pada awalnya. Pasti sangat menyesal sebelum meninggal. Itulah konsekuensi memandang rendah orang lain tanpa memiliki hak untuk melakukannya. Pria bertopeng gila itu mungkin merasakan hal yang sama dengan binatang berbulu ungu itu. Dia pasti merasa sangat putus asa sekarang. Dia sangat menyinggung seseorang. Bahkan jika dia memiliki 60 tahun lagi, dia tidak akan pernah mencapai level itu. Itu hanya sayang sebagian besar wajahnya tertutup. Sulit untuk melihat ekspresi apa yang dia miliki. Kamu tidak bisa melihat ekspresinya, tapi kamu bisa melihat mata dan mulutnya. Harus kukatakan, orang ini benar-benar pandai menjaga akting. Siapapun yang melihat apa yang terjadi pasti akan gemetar ketakutan. Bahkan ketika binatang berbulu ungu itu begitu kuat, dia masih dibunuh oleh Perci. Sudah jelas betapa kuatnya Perci. Pria itu dengan jelas melihat segalanya. Tidak mungkin dia tidak terpengaruh, tapi dia masih bertingkah sekeren mentimun. Dia hanya berpura-pura. Ini lelucon hanya memikirkannya. Itu mungkin berpikir kita tidak akan tahu apa yang ada di pikirannya selama dia melakukan tindakan yang meyakinkan. Dia berpikir bahwa semua orang akan menganggapnya lebih tinggi. Namun, di mata kita, pria ini hanya badut yang lengkap. Dia tidak layak diperhatikan sama sekali. Aktingnya benar-benar lucu. Jangan bicara tentang dia untuk saat ini. Nasib orang itu sudah ditentukan. Tidak banyak yang bisa dibicarakan. Mari kita tebak berapa banyak life point yang akan didapatkan Perci pada akhirnya. Setelah pertempuran, semua orang lebih fokus pada hadiah. Poin kehidupan sangat penting. Bahkan para prajurit yang tidak memberikan kontribusi sebanyak itu masih menatap gulungan di udara dengan mata terbelalak. Nama semua orang tertulis di gulungan itu. Setelah pertempuran berakhir, jumlah life point yang mereka dapatkan akan tertulis di belakang, nama mereka dengan huruf emas. Meskipun mereka tahu bahwa sebagian besar dari mereka bahkan tidak akan mampu mencapai nilai terendah, yaitu 3 poin kehidupan, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Bab 3748. Jika mereka beruntung dan mendapat hadiah 3 life point, maka mereka bisa mendapatkan harta karun. Harta terburuk adalah kantong empedu Rainbow Snake. Bahkan itu bernilai 70 atau 80 juta kristal roh. Itu cukup untuk meningkatkan kekayaan mereka beberapa kali lipat. Rowan dan yang lainnya dengan cemas melihat gulungan besar itu. Kemenangan itu sudah sesuai harapan mereka. Hasil dari gulungan itu adalah hal yang paling penting. Rowan menarik napas dalam-dalam dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Perci adalah orang yang paling penting dalam pertempuran tadi. Yang lain sama sekali tidak berguna. Aku merasa dia pantas mendapatkan 9 poin kehidupan. Nyem menarik napas dalam-dalam, mulai terlihat serius juga, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan 9 life point. Lagi pula, dia sendiri tidak meluncurkan serangan yang paling penting. Yang lain telah menyerang bersamanya. Namun, tidak peduli apa, dia harus memiliki 7 poin kehidupan. Randall mengerutkan kening saat dia melihat gulungan itu diam-diam. Pada saat itu, hasilnya jauh lebih baik daripada penilaian apapun. Perci melihat gulungan itu. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak tidak menentu. Hasil itu sangat penting. Membawa Heartgrass kembali ke benua bintang tidak hanya akan meningkatkan kekayaannya, tetapi juga akan membawa banyak kebanggaan bagi benua bintang. Itu akan menjadi sesuatu yang telah dia sumbangkan juga, jadi bahkan pemimpin klannya harus memandangnya lebih tinggi setelah itu. Perci bergumam, setidaknya aku harus mendapatkan 7. Aku melakukannya dengan sangat baik dalam pertempuran ini. Jack mengangkat alis dan melihat ke atas juga. Di bawah pandangan penuh harap semua orang, gulungan itu akhirnya mengungkapkan hasil semua orang dalam huruf emas. Nama Perci ada di daftar teratas, dan ada 5 nama tepat setelah namanya. Beberapa orang melebarkan mata karena terkejut saat itu. Perci hanya diberi 5. Hasilnya melebihi harapan sebagian besar prajurit di sana.
Cukup banyak dari mereka yang merasa bahwa Perci sangat penting dalam pertempuran itu. Bahkan 7 poin kehidupan tidak akan berlebihan, namun pada akhirnya dia hanya mendapatkan 5. Dia hanya mendapat 5. Perci melakukannya dengan sangat baik, bahkan 7 poin kehidupan pun akan baik-baik saja. Aku tidak percaya standar aula tangkap begitu tinggi. Sejujurnya, ini bukan kejutan. Ada begitu banyak master memasuki aula tangkap, dan kebanyakan dari mereka hanya mendapat 5. Hanya sangat sedikit dari mereka yang mendapat 7. Mereka benar-benar master di antara para master. Perci masih agak jauh dari level itu, tapi dia sudah melakukannya dengan sangat baik. 5 poin kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh seorang master biasa. Dia telah melakukan setidaknya setengah pekerjaan untuk pertempuran ini. Aku tidak yakin, seorang prajurit dari benua bintang berteriak. Setelah melihat hasilnya, hatinya benar-benar tenggelam. Padahal Perci tidak akan memberinya apa-apa bahkan jika Perci mendapatkan 7 nyawa. Poinnya, dia masih bisa membual tentang itu. Itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan reputasi seluruh benua bintang. Sebelumnya, dia terlalu menyombongkan diri, hanya ingin memberi tahu semua orang bahwa Perci telah benar-benar menginjak-injak Seymour Flynn. Namun, dia telah ditampar dengan kejam oleh hasilnya. Seorang prajurit dari dunia kelas 3 di sebelahnya memandangnya dengan dingin. Ada sedikit ejekan dalam nadanya, apa yang membuatmu tidak yakin? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa penilaianmu lebih akurat daripada penilaian balai tangkap? Apakah kamu mengatakan bahwa kamulah yang menentukan aturan? Apakah kamu mempertanyakan aturan Capture Hall atau seluruh Whirling World? Bab 3749. Orang itu tiba-tiba ditempatkan di tempat yang sangat sulit, dan dia berjuang untuk mengatakan apapun. Ada banyak tawa di sekelilingnya. Kata-katanya benar-benar tidak pada tempatnya. Orang yang menciptakan dunia berputar adalah seseorang yang benar-benar kuat. Bagaimana mungkin orang itu dengan sengaja menurunkan poin seseorang yang lebih muda? Setelah prajurit yang mengatakan itu tahu betapa lucu kata-katanya, dia segera duduk, tidak berani mengatakan apapun. Wajah Perci cukup pucat. Dia benar-benar membeku ketika dia melihat bahwa dia hanya mendapat 5. Dia menolak untuk mempercayainya. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha, dan orang-orang di sekitarnya hanyalah antek-antek tak berguna yang baru saja mendukungnya. Di mata Perci, mereka hanya melakukan paling banyak 30% dari pekerjaan, tetapi pada akhirnya dia hanya mendapat 5. Itu berarti kelompok sampah yang bersamanya telah melakukan setengah pekerjaan, sementara dia melakukan setengah lainnya. Hasil itu menyebabkan dia berjuang bahkan untuk bernapas. Jika ini bukan waktu dan tempat yang salah, dan jika dia tidak malu melakukannya, dia akan mempertanyakan hasilnya dengan lantang. Mengapa dia hanya mendapatkan 5 life point setelah melakukan begitu banyak? Potongan-potongan sampah itu hanya sedikit berguna. Binatang berbulu ungu itu telah mati karena pedangnya pada akhirnya. Dia adalah orang yang menusuk tenggorokan binatang itu dan mengakhiri hidup binatang itu. Kenapa dia hanya mendapatkan 5 life points? Dia tidak bisa menerimanya. Kawan praktis berteriak, bukankah ini terlalu absurd? Dia hanya mendapat 5 poin kehidupan. Bahkan ini dinilai dari apa? Semua orang bisa melihat semuanya dengan jelas barusan. Jika Perci tidak ada di sana, kelompok itu tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan binatang berbulu ungu. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan bahwa mereka menebus setengah dari usaha? Perci jelas-jelas adalah orang yang melakukan segalanya. Bahkan 7 poin kehidupan akan terlalu sedikit, jadi mengapa hanya 5? Nyem mengerutkan kening, ingin menarik Rowan kembali. Meski merasa Rowan masuk akal, tidak ada yang akan setuju dengan Rowan yang hanya meneriakkan semua itu. Lagi pula, hasilnya diberikan oleh Capture Hall. Apakah itu aturan atau susunan atau hasil? Pahlawan kuno adalah orang yang menentukan semuanya. Menantang hasil sama dengan mempertanyakan pahlawan kuno itu. Itu bukan ide yang baik untuk mengatakan semua itu. Setelah bertahun-tahun, pahlawan kuno yang menciptakan dunia berputar tidak pernah muncul. Namun, fakta bahwa orang tersebut berada pada tingkat keterampilan ini berarti indranya mungkin telah memenuhi seluruh dunia berputar. Mungkin saja tidak ada tindakan siapapun yang luput dari perhatian pahlawan kuno itu. Pertanyaan seperti itu mungkin membawa bencana. Saat Nyem hendak mengatakan sesuatu dan menyuruh Rowan untuk tidak melanjutkan, terdengar suara cekikikan.
Keduanya membeku pada saat itu, berbalik pada saat yang sama. Jack menyeringai samar di mulutnya saat dia melihat mereka berdua dengan ekspresi mengejek. Mereka berdua merasa pikiran mereka meledak saat melihat ekspresi Jack. Rowan berbalik dan menunjuk ke arah Jack. "Nak, apa yang kamu tertawakan? Aku akan memastikan untuk menggali matamu untuk itu." Rowan merasa seperti akan mati karena semua kemarahan yang ditimbulkan Jack padanya. Setiap saat, Jack bisa memilih titik lemahnya. Apakah itu kata-kata Jack atau apa yang dilakukan Jack, itu selalu menantang kesabaran Rowan. Bahkan Nyem tidak bisa lagi menahan diri. Nyem perlahan berdiri dan menatap Jack dengan ekspresi dingin. Pria itu semakin melewati batas. Dia sebenarnya mengejek mereka. Mereka sudah sangat marah, tetapi dia benar-benar kehilangan kesabaran ketika melihat Jack. Bab 3750. Jack tertawa, "Aku hanya tertawa karena aku bisa, itu tidak ada hubungannya denganmu." Rowan berkata dengan dingin, "Oh tolong. Apa menurutmu kami idiot di sini? Tidakkah menurutmu aku tahu kau menertawakan kami?" Jack mengangkat alis dan benar-benar mengangguk untuk mengakuinya. Dia benar-benar menertawakan mereka berdua. Nada suara Jack santai seolah-olah dia tidak berbicara tentang sesuatu yang istimewa sama sekali. Pertama-tama, tidak semua orang menganggap dia sepenting itu. Selain itu, banyak orang bisa mengatakan bahwa, tanpa yang lain di sana, tidak mungkin Perci bisa meninggalkan begitu banyak tebasan. Serangan terkuatnya bergantung pada tebasan yang dia tinggalkan. Juga, serangan yang melukai para binatang berbulu ungu itu bukan hanya Void Blade-nya saja, semua orang juga menyerang. Hanya serangan terakhir yang dilakukan olehnya. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri sepanjang waktu, maka bahkan 10 poin kehidupan akan baik-baik saja, tetapi ini jelas merupakan hasil kerja keras semua orang. Yang lain sangat penting dalam mengikat binatang itu. Tanpa peserta lain, dia tidak akan pernah menang. Saat dia mengatakan itu, lingkungan menjadi sunyi. Meskipun semua orang merasa bahwa pria bertopeng itu tidak waras, semua yang baru saja dia katakan disetujui oleh cukup banyak prajurit di sana. Beberapa dari mereka mengangguk pelan, merasa analisis Jack benar. Perci kelihatannya sangat penting, tetapi tanpa yang lain, Perci tidak akan mampu membunuh binatang berbulu ungu itu. Dia bahkan tidak akan bisa menggunakan serangan terkuatnya. Rowan terengah-engah karena marah. Ekspresinya benar-benar masam. Dia benar-benar membenci Jack. Benar-benar omong kosong. Meskipun mereka berhasil menahan monster itu, nilainya tetap tidak 50%. Perci seharusnya bisa mendapatkan 7 poin kehidupan. Saat itu, Rowan sudah tidak peduli lagi apakah ucapannya akan menimbulkan masalah. Rowan merasa dia akan tercekik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika tidak, dia akan terlalu marah pada Jack. Ketika Jack mendengarnya, dia mulai tertawa. Kali ini, dia jelas-jelas mengejek Rowan. Rowan hampir pingsan karena marah. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga terlihat seperti dia ingin menggigit Jack. Namun, mereka masih berada di area terlarang, jadi dia harus menahan semua amarahnya. Dia menatap Jack dengan mata melebar, tampak seperti anjing yang marah. Tidak peduli seberapa garang penampilan Rowan, Jack tidak terpengaruh sama sekali. Jack tertawa dan berkata, "Tidakkah menurutmu itu lelucon? Meskipun mereka berhasil menahan binatang buas itu, mereka bahkan tidak berkontribusi 50%. Apakah menurutmu kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Hasil capture hall benar-benar adil. Peraturan dapat dengan jelas melihat trik kecilmu itu." Jack sengaja meninggikan suaranya saat mengatakan itu. Praktis semua orang mendengarnya dengan jelas. Beberapa dari mereka tertegun. Mengapa Jack mengatakan mereka mencoba melakukan tipuan? Jack telah menjadi pusat perhatian sejak awal, tetapi dia mulai menarik lebih banyak perhatian. Bahkan Perci menoleh. Sejak awal, Jack tetap tenang sepanjang waktu. Tidak peduli berapa banyak orang yang memandangnya, ekspresi Jack tidak pernah berubah. Nyem mengerutkan kening, "Brad, kamu tidak hanya sombong, tetapi kamu juga mencoba untuk mencoreng kami. Trik apa yang kamu coba mainkan? Lebih baik kamu memberitahuku dengan jelas sekarang. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu." Hari ini, bersambung.